Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal kitab was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yaitu sebuah buku yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas judul bab jihad, wala, dan hukum. Jihad, wala, loyalitas, lalu hukum, keputusan. Tentang jihad dan loyalitas sudah kita bahas, apa hukum jihad, dan apa saja yang diwajibkan, ya, jihad seperti apa yang diwajibkan, apakah apa saja jihad yang hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin, dan apa saja jihad yang wajib bagi sebagian orang dan gugur bagi sebagian yang lain. Ini sudah kita bahas. Lalu wala, loyalitas, cinta dan kasih sayang sudah kita bahas, bahwasanya seorang muslim berloyalitas atau berkasih sayang, mencintai sesama muslim, ya. Adapun kepada orang kafir kita dilarang berloyalitas, cinta dan kasih sayang kepada mereka. Ini sudah kita bahas dalil-dalilnya. Namun perlu kita ulang, ketika dikatakan tidak boleh mencintai dan mengasihi atau berkasih sayang dengan orang kafir, bukan berarti juga kita boleh melanggar hak mereka atau menzalimi mereka. Kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada orang-orang kafir walaupun kita tidak menyukai mereka. Nah, ini kaidahnya begitu Bapak ya, berdasarkan hadis-hadis dan ayat yang sudah kita bahas. Lalu terakhir yang kita bahas, man huwal wali, siapa itu wali? Yaitu wali siapa? Allah. Siapa wali Allah? Jawabannya apa? Orang yang beriman dan bertakwa, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Wali-wali Allah itu tidak akan takut menghadapi masa depan dan tidak akan bersedih atas yang sudah berlalu, ya. Siapa wali Allah? Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, definisi wali Allah mudah. Wali Allah yaitu orang beriman dan bertakwa. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, Allah nyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama waliyyallahu wa salihul mu'minin. Sesungguhnya waliku, pelindungku yang aku cintai, aku loyal kepadanya, yaitu Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Artinya Bapak sekali lagi, kalau ditanya siapa itu wali Allah, jawabannya mudah. Orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali Allah. Siapapun itu, dari suku apapun, dari bangsa apapun, dari daerah manapun, kalau memang dia beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah, walaupun tidak bisa terbang, walaupun tidak bisa jalan di atas air, walaupun tidak kebal sabetan benda tajam, walaupun tidak kebal ketika ditusuk oleh besi, ya. Wali Allah itu pokoknya beriman dan bertakwa. Jadi jangan kita menilai seorang wali Allah karena bisa terbang atau seperti seorang bisa jalan di atas air, enggak. Kita sudah bahas, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, titik. Baik dia bisa terbang maupun tidak. Nah, kalau misalkan ditakdirkan seorang yang beriman dan bertakwa, wali Allah kan, dia bisa, misalkan dia ternyata Allah takdirkan dalam suatu saat, suatu ketika misalkan jatuh dari tempat tinggi lalu jatuh ke bawah, tidak luka. Bukan luka, dia luka tapi ringan, tapi tidak mati. Kalau menurut kebiasaan orang misalkan jatuh dari 20 meter mati, tapi ini tidak mati. Namanya apa berarti? Karomah. Kita sudah bahas
ada yang istilahnya mukjizat, karomah, dan sihir. Semua ini kejadian luar biasa. Mukjizat luar biasa, karomah luar biasa, lalu sihir pun luar biasa. Artinya di luar kebiasaan, Bapak. Mukjizat sudah kita bahas, contohnya mukjizat ini kejadian luar, artinya kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, semua nabi ya. Nabi dan rasul. Jadi kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dinamakan mukjizat. Seperti apa? Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Ini luar biasa atau biasa? Luar biasa, di luar kebiasaan kan? Lalu misalkan Nabi Muhammad suatu hari bersama para sahabatnya kehabisan air. Lalu beliau minta diambilkan bejana. Beliau masukkan tangan beliau ke bejana, lalu keluarlah air dari celah-celah jari beliau ini. Ini luar biasa atau biasa? Nah, luar biasa, di luar kebiasaan kan? Nah, ini namanya mukjizat ya. Seperti Nabi Isa contohnya. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Ini biasa atau luar biasa? Nah, terjadi pada siapa? Nabi, berarti namanya mukjizat. Nah, ini mukjizat. Nah, yang kedua, Bapak, kejadian luar biasa yang terjadi pada wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa atau orang yang soleh. Ini namanya karomah. Nah, contohnya apa? Banyak, Bapak ya. Kalau dari umat terdahulu, diantaranya Maryam. Maryam ini seorang wanita yang solehah. Ibunya siapa? Nabi Isa ya. Anaknya Nabi, tapi ibunya bukan Nabi. Ya, itu menunjukkan Nabi itu Bapak nggak mesti bapaknya Nabi, anaknya jadi Nabi, nggak mesti. Ini kan orang pilihan Allah ya. Nah, Maryam ini adalah wanita yang solehah, abidah, ahli ibadah. Nah, Nabi Zakaria kan pengasuh Maryam ketika masih kecil sampai ketika dewasa masih dalam tanggungan Nabi Zakaria. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria memasuki mihrabnya, Maryam. Mihrab itu ya seperti ini Bapak nih. Jadi ruangan di rumah yang agak sedikit menjorok ya istilahnya ya. Nah, di situ orang zaman dahulu ibadah di situ, mihrab seperti ini. Nah, Maryam itu di rumahnya ada mihrabnya dan dia ibadah di situ. Nah, Nabi Zakaria Allah sebutkan ketika hendak memasuki mihrabnya Maryam, ini kan anak ininya kan, dia dapati di depan mihrabnya sudah ada makanan. Maka Nabi Zakaria bingung, Maryam kan nggak sibuk kerja, nggak terlihat masak-masak, dan tidak terlihat orang lewat ngasih makanan. Loh, makanan dari mana ini? Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, anna laki hadza, dari mana makanan ini wahai Maryam? Maryam pun jawab, qalat huwa min indillah, ini dari sisi Allah, dari Allah, pemberian Allah. Nah, Bapak coba kita pikirkan, Maryam tidak memasak dan tidak ada orang yang lewat rumah Maryam untuk memberi makanan. Tiba-tiba ada makanan. Ini kejadian biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah, ini terjadi pada siapa? Orang soleh, wali Allah. Namanya apa berarti? Karomah ya. Dan banyak lagi Bapak ya, Ashabul Kahfi, atau seperti terjadi pada para sahabat. Para sahabat diantaranya ya seperti para sahabat ini, seperti contohnya Sa'id bin Zaid. Suatu hari Sa'id bin Zaid dituduh oleh seorang wanita sudah mencaplok tanahnya. Jadi wanita ini kebetulan mengklaim tanahnya sudah dicaplok oleh sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Maka Sa'id bin Zaid pun langsung berdoa kepada Allah, Allahumma in kanat kadzibatan fa'ammi basarha waqtul hafi ardiha. Ini dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya Allah, kalau memang dia dusta, si wanita ini dusta, dia kan nuduh mencaplok tanah kan, kalau memang dia dusta ya Allah, hilangkanlah penglihatannya. Artinya butakanlah penglihatannya dan matikanlah ia di tanahnya, di tempat dia sendiri.
bukan di tempat orang lain. Jelas apa ya? Jadi ini doanya Sa'id bin Zaid. Nah akhirnya apa? Tidak berapa lama setelah dia berdoa, wanita ini langsung dia meraba-raba ininya apa? Istilahnya tembok rumahnya. Lalu tidak sengaja, kebetulan di pekarangan rumahnya ada sumur. Dia meraba-raba langsung jatuh ke dalam sumur. Akhirnya sumur itulah yang jadi kuburnya, makamnya. Nah ini kan kejadian biasa, luar biasa. Luar biasa. Nah ini terjadi pada siapa? Orang yang soleh. Berarti namanya apa? Karomah, Bapak ya. Nah dan masih banyak lagi seperti Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Beliau bersama kaum muslimin ingin menyerang Persia. Lalu perjalanan mereka berhenti karena di depannya sudah ada sungai yang begitu lebar dan airnya deras. Nah ketika itu apa yang diinstruksikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia sahabat Nabi, komandan pasukan kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas nyuruh lanjut jalan. Maka apa yang terjadi? Pasukan kaum muslimin bisa berjalan di atas air. Ini air Bapak, jadi kudanya kakinya nggak masuk ke dalam, unta kakinya nggak masuk ke dalam, manusia jalan nggak masuk ke dalam airnya. Ini air di permukaannya. Ini kejadian biasa atau luar biasa? Luar biasa, terjadi pada orang soleh. Namanya apa? Karomah. Nah itu Bapak ya, itu karomah. Lalu ketiga, kejadian luar biasa yang terjadi pada orang-orang yang tidak soleh, bukan wali Allah. Berarti namanya apa? Wali setan. Nah ini namanya sihir. Ya, berarti sebagian orang nggak dikenal sering sholat, bahkan dia mabuk-mabukan, bahkan dia zina, tapi katanya dia bisa terbang. Bahkan ada orang yang bukan beragama Islam. Di India Bapak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak di zaman beliau ya, banyak orang India yang Hindu ya, tentu saja bisa terbang sejalan di atas air. Nah kalau kita melihat ini kejadian luar biasa ini, apakah itu menunjukkan pelakunya benar? Benar? Nah, karena itu bisa aja sihir dibantu oleh jin. Mungkin tidak Bapak? Mungkin. Ya, makanya tidak semua kejadian luar biasa adalah mukjizat atau karomah berarti pelakunya begini, enggak. Tergantung orangnya. Kalau orangnya seorang nabi, berarti benar. Itu namanya apa? Mukjizat. Tapi kalau yang kejadian luar biasa ini terjadi pada orang soleh, berarti ini benar. Itu namanya karomah. Tapi kalau yang kejadian luar biasa ini terjadi pada orang yang tidak pernah sholat, mempraktekkan syirik, pakai jimat, sesajen dan semacamnya, maka kejadian luar biasa ini bukan menunjukkan orangnya benar. Itu namanya sihir. Jelas apa ya? Ini perlu kita tahu karena sebagian orang awam nggak bisa bedakan mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Akibatnya apa? Setiap ada orang yang katanya bisa ngobati, oh ini berarti wali Allah. Nggak, karomah katanya nggak. Karena yang namanya dukun, tukang sihir pun kadang mereka mengobati juga kan? Tentu saja dengan bantuan setan. Oh, kamu punya penyakit ini, langsung jin ikut serta. Mungkin cari penyakitnya di tentu ini Bapak, semua ini dengan izin Allah. Ya, ada kalanya dibantu oleh ratusan jin tetap saja penyakitnya tidak sembuh. Ya, maka jangan jadi jangan sampai kita jadi orang yang mudah tertipu dengan kehebatan orang-orang tertentu. Jangan anggap, oh ini hebat nih, dia kebal benda tajam. Dia mandi pakai air apa namanya? Air keras apa namanya? Apa? Asam sulfat atau? Enggak sakit katanya. Enggak jadi patokan Bapak ya. Enggak jadi patokan, oh berarti orangnya benar, orangnya soleh, wali Allah. Enggak. Ya. Nggak jadi patokan seperti itu. Itu kalau orangnya nggak terkenal jaga ibadah, akidahnya rusak, maka ketahuilah itu sihir. Dan kita jangan tertipu dengan penampilan, karena tukang sihir, ahli sihir sekarang pun bukan yang dibayangkan rambutnya gondrong, nggak pernah dikeramas 1 bulan, lalu mukanya seperti orang gila. Enggak. Kadang sekarang tukang sihir zaman sekarang pakai peci, pakai jubah.
Iya, sarwa. Ya, jadi jangan jadi patokan ya, jangan mudah tertipu oleh penampilan Bapak ya. Penampilan itu bukan jadi patokan seorang benar atau tidak. Kita lihat akidahnya, kita lihat ibadahnya, tindak tanduknya. Kalau akidahnya, ibadahnya benar, berarti itu kalau ada suatu kejadian luar biasa terjadi pada dirinya, berarti itu karomah. Jelas Bapak ya? Dan sudah kita bahas juga perbedaan antara karomah dengan sihir. Kalau karomah kan terjadi pada orang soleh, sihir terjadi pada orang yang tidak soleh. Nah, itu perbedaan pertama. Kedua, karomah terjadi tanpa diduga-duga, Bapak, tanpa direncanakan. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika nyeberangi sungai itu tanpa direncanakan. Jadi mereka ngira udah kita mungkin basah-basah nggak apa-apa lah. Ternyata Allah takdirkan kaki kuda, kaki manusia nggak masuk dalam air, jalan di atas. Ini tanpa direncanakan. Jelas Bapak ya? Dan masih banyak lagi. Nah, tapi kalau yang namanya sihir biasanya direncanakan. Kamu ngadapi saya. Ini lihat. Tunjukkan. Dipertontonkan. Ini saya lihat kobal benda tajam. Tusuk. Sini beling sama makan. Itu kan udah direncanakan kan? Nah, ketahui itu sihir. Kalau wali Allah, karomah itu nggak direncanakan. Kadang pelakunya nggak ngira, maksudnya orangnya nggak ngira, loh, kok saya bisa gini ya? Perasaan saya ini bakal mati atau apa, tapi kok saya hidup? Nah, itu karomah Bapak. Tanpa diduga, tanpa direncanakan, dan orangnya soleh. Karomah, itu pertolongan Allah. Mungkin tidak Bapak? Mungkin. Ya, kadang ada seperti itu Bapak ya. Saya punya teman Bapak, ini sekilas info aja. Jadi ketika rame-rame dulu konflik Ambon, dia ikut ke sana ya. Dia ditembak, gak mati Bapak. Padahal tembak dari jarak dekat, orang kaget, hebat. Pas dilihat apa? Ternyata kebetulan ada uang logam di sini. Orang kiranya, ini orang wali Allah. Ternyata ya kebetulan dia ada uang logam di sini. Jadi ketembak pelurunya nggak kena kan? Jadi kebetulan ketika dibongkar ininya, dibuka ininya, uangnya itu udah ada kayak semacam apa namanya? Ada tonjolan gitu loh. Jadi kebetulan Allah takdirkan dia selamat lewat itu. Tapi orang lihat, hebat dia, ditembak nggak terluka. Dia pun kaget, kok saya nggak terluka? Pas dibuka, ada uang di dalamnya. Nah itu Pak ya, itu sekilas info aja, itu humor. Jadi sekali lagi, jangan kita mudah tertipu dengan kehebatan seseorang. Misalkan bisa terbang, bisa jalan di atas air, makan beling, lalu misalkan narik apa namanya yang sempat viral tuh dulu tuh, narik pesawat terbang dengan digigit. Kan kayak gitu kan? Oh, kita ngeliat kayak gitu hebat nih, berarti pelakunya orang benar, wali Allah. Enggak. Ya, sekali lagi enggak. Kalau wali Allah enggak seperti itu. Wali Allah tidak akan menampakkan kehebatannya. Kalau seorang sudah berusaha menampakkan kehebatan yang luar biasa, ketahuilah dia bukan wali Allah. Karena namanya wali Allah tidak ingin menonjolkan diri, Bapak. Kalau wali setan ingin menonjolkan diri. Ya, jelas Bapak ya? Jadi yang namanya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa walaupun tidak bisa terbang, tidak bisa jalan di atas air, tidak bisa makan beling dan semacamnya ya. Dan tidak disyaratkan seorang dikatakan wali Allah kalau dia bisa terbang. Jadi Bapak, kalaupun ada orang yang beriman bertakwa, dia nggak bisa melakukan kejadian aneh-aneh, tidak terjadi pada dirinya kejadian aneh-aneh, maka bisa kita katakan dia wali Allah. Kalau ternyata terjadi kejadian aneh pada dirinya, berarti itu namanya karomah. Tapi sekali lagi, tidak disyaratkan seorang dikatakan wali Allah kalau memiliki kejadian aneh-aneh. Enggak. Karena Bapak, banyak para sahabat Nabi yang tidak mengalami kejadian aneh. Tapi pertanyaan, apakah mereka wali Allah? Bukan. Wali Allah para sahabat Nabi. Enggak mungkin kita menyatakan para sahabat Nabi wali setan. Kecuali kalau kita jadi orang Syiah. Karena orang Syiah menyatakan para sahabat Nabi wali setan. Kenapa? Karena para sahabat Nabi kafir. Kata mereka setelah Nabi meninggal, semua sahabat Nabi murtad kecuali 6 orang. Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi, dan beberapa orang saja. Selebihnya murtad. Nah, kita kan nggak seperti itu kan? Kita meyakini sahabat Nabi adalah wali-wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa, dan mereka adalah sebaik-baik manusia setelah Nabi kita.
Nah, berarti kita katakan para sahabat adalah wali Allah. Tapi pertanyaannya, apakah semua sahabat mengalami kejadian luar biasa? Punya karomah? Enggak. Yang punya karomah orang tertentu saja. Sebagian besarnya tidak. Yang terkenal punya karomah di antaranya Abu Bakar. Abu Bakar pernah menyaksikan istrinya ngandung, lalu dia menyatakan, saya menduga anak ini yang dikandungannya perempuan. Ternyata ketika lahir benar perempuan. Padahal zaman itu tidak ada USG. Ini kejadian biasa atau luar biasa? Biasa. Terjadi pada siapa? Orang soleh. Berarti namanya karomah. Dan sekali lagi karomah itu tidak direncanakan dan tidak terjadi berulang-ulang, Bapak. Abu Bakar tahu kandungan istrinya ini perempuan ketika itu aja. Pada kali yang lain, ketika istrinya hamil dia nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Nah, itu karomah, Bapak ya. Jadi banyak sahabat Nabi yang nggak punya karomah. Yang punya karomah Abu Bakar, Umar terkenal. Lalu beberapa sahabat Nabi, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi selebihnya tidak punya karomah. Tidak mengalami kejadian luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bukan wali Allah? Wali Allah, walaupun tidak mengalami kejadian luar biasa. Nah, ini perlu kita mungkin ulang-ulang, Bapak. Karena sekali lagi banyak ya di antara kaum muslimin yang salah paham. Karena mereka menganggap yang namanya wali Allah pasti punya kehebatan-kehebatan, bisa terbang, bisa jalan atas air dan semacamnya. Yaitu Bapak ya, itu tentang wali Allah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru. Oh, ini ya. Apa kita lanjut ya. Pembahasan baru yaitu tentang, kan judul babnya jihad, loyalitas dan hukum. Nah, apa yang dimaksud hukum? Kita bahas di sini. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, as-su'alul khamis, pertanyaan kelima. Bimadza yahkumul muslimun, dengan apa kaum muslimin berhukum? Dengan apa kaum muslimin mengambil keputusan? Nah, itu. Jawabannya apa? Al-jawab, yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadits sahih. Kaum muslimin berhukum dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Nah, ini Bapak. Kaum muslimin berhukum, memutuskan suatu perkara dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Pertanyaannya, kenapa harus Al-Qur'an? Kenapa kita memutuskan hukum dengan Al-Qur'an? Kenapa Bapak-Bapak? Kenapa, Adil? Kira-kira kenapa dengan Al-Qur'an? Kenapa kita menyelesaikan masalah di dunia ini dengan Al-Qur'an? Kenapa, Aldi? Kenapa harus Al-Qur'an? Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah. Titik, gitu aja. Apa kira-kira? Zamur. Kenapa kita memutuskan hukum dengan Al-Qur'an? Kita berhukum dengan Al-Qur'an, memutuskan suatu perkara dengan Al-Qur'an. Sumber hukumnya. Apa? Sumber hukumnya. Iya, sumber hukum, pedoman hidup kita. Yang namanya pedoman, ya artinya kan untuk kita kan, supaya kita menjalani hidup dengan bahagia, dengan baik. Itu pedoman Al-Qur'an. Tapi bukan cuma Al-Qur'an saja, harus disertai hadis. Karena Bapak-Bapak, kalau kita Al-Qur'an saja, ada tidak dalam Al-Qur'an keterangan sholat maghrib 3 rakaat? Ada ayatnya. Atau sholat isya 4 rakaat? Ada. Atau gini, ada tidak dalam Al-Qur'an keterangan kalau kita mau sholat takbir setinggi bahu atau setinggi telinga? Ada dalam Al-Qur'an? Ada tidak dalam Al-Qur'an ketika ini kita sudah takbir, kita baca Al-Fatihah? Ada dalam Al-Qur'an? Nggak ada kan? Taunya dari mana kita? Hadis. Itu menunjukkan dalam masalah memutuskan suatu perkara, berhukum, tidak cukup dengan Al-Qur'an, harus juga dengan hadis. Kalau kita dengan Al-Qur'an saja sesat. Seperti ada orang sekarang kelompok yang namanya Inkarus Sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi. Mereka menyatakan, kami cuma berpedoman dengan Al-Qur'an, nggak mau pakai hadis. Karena hadis ini, kata mereka, ini sudah buah karya ahli hadis, pemalsuan, kata mereka. Ini udah palsu, berterima. Jadi mereka, kami cukup berpegang teguh dengan Al-Qur'an.
Tapi yang jadi pertanyaan, anehnya mereka sholat zuhur 4 rakaat. Padahal dalam Al-Quran tidak disebutkan zuhur 4 rakaat. Anehnya mereka sholat takbirnya begini. Padahal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya tidak? Ya kan, kalau mereka memang berpatokan Al-Quran, carilah ayatnya yang menyebutkan takbir begini, terus ruku megang ini. Ya kan? Apa ya? Nah, itu anehnya ya. Mereka namanya kelompok inkarus sunnah. Kadang disebut juga Al-Quraniyun, katanya para pengikut Al-Quran. Padahal kalau memang mereka mengaku benar-benar mengikuti Al-Quran, harusnya juga mereka mengikuti hadis Nabi. Karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diberikan kepada Rasul, apa yang diberikan Rasul kepadamu, perintah apapun yang diberikan Rasul kepadamu, maka Nah, yang diperintahkan Rasul apa? Al-Quran? Oh enggak, Rasul kan banyak memerintahkan sholat, hendaknya kalian begini, hendaknya kalian begini. Ini Al-Quran namanya, bukan hadis Nabi, ya kan? Maka kalau kelompok inkarus sunnah yang mengingkari hadis Nabi tadi, menyatakan kami pengikut Al-Quran sejati, kalau memang mereka mengaku demikian, harusnya mereka juga mengikuti hadis Nabi, ya. Jelas Bapak ya? Jadi kita memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan sekedar hadis titik. Kenapa Bapak harus dilanjutkan hadis yang sahih? Kenapa Zambur? Kita memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan cuma hadis titik. Karena hadis terbagi 3. Apa itu? Hadis terbagi menjadi 3. Hadis apa? Dhaif. Sahih dulu aja, sahih. Terus itu. Kenapa kita katakan tidak berkata begini Bapak? Kita kaum muslimin memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis titik. Harus dilanjutkan hadis yang sahih. Sahih itu hadis yang benar sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hadis yang sahih. Karena sebagaimana disebutkan Zambur tadi, hadis itu terbagi menjadi 3. Hadis yang sahih, hadis yang lemah, hadis yang palsu. Hadis yang sahih artinya hadis yang sampai kepada Nabi, diriwayatkan oleh para perawi hadis yang adil dan jujur, dan sanadnya bersambung, si fulan ketemu fulan, jelas bersambung. Nah ini hadis sahih. Kedua, hadis lemah. Artinya apa? Perawi hadisnya misalkan jujur, tapi hafalannya lemah. Ini nggak dipakai ini hadisnya. Atau seorang perawi hadis misalkan jujur, tapi sering lupa. Atau dia melakukan, orangnya jujur tapi dia melakukan suatu perbuatan yang dianggap menjatuhkan kehormatannya. Maka ini pun bisa jadi hadisnya tidak diterima, hadisnya dhaif. Nah, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga, hadis palsu. Hadis palsu apa artinya? Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pendusta, misalkan. Orang-orang pendusta. Maka yang seperti ini pun tidak diterima. Berarti hadis itu ada 3. Hadis sahih sampai kepada Nabi, hadis lemah, lalu hadis palsu. Nah, Bapak, hadis lemah bisa tidak kita pakai? Misalkan, oh kenapa Kak cara salat kamu begini? Oh karena ada hadisnya. Pas dicek hadisnya lemah. Bisa kita pakai? Bisa nggak? Tidak bisa dipakai, sepakat para ulama. Itu dalam masalah hukum, ya, sepakat. Begitu juga masalah akidah. Nah, itu dalam masalah hadis lemah. Nah, kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum, lantas bagaimana dengan hadis palsu? Kira-kira bisa dipakai tidak? Hadis lemah nggak bisa dipakai, palsu apalagi. Makanya hadis yang bisa dipakai cuma hadis sahih dalam masalah hukum. Jadi kita ketika menyatakan ini sholat ini, misalkan hukum sholat duha, hukumnya wajib apa sunnah? Harus berdasarkan apa? Misalkan kita menyatakan sunnah, apa dalil kamu? Oh, ada hadis yang berbunyi gini. Ternyata hadisnya lemah. Berarti bisa kita katakan sunnah? Enggak. Harus cek lagi. Oh, ada nggak hadisnya? Oh, ini ada hadisnya. Setelah dicek hadisnya sahih, baru bisa kita pakai. Kalau hadis lemah nggak bisa dipakai. Apalagi hadis palsu, Bapak ya, nggak bisa dipakai. Makanya, saya lagi, kita hanya bisa dalam
agama kita hanya bisa memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, ini Bapak ya. Jangan hadis yang palsu, hadis yang lemah. Apa dalilnya kita berhukum atau memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih? Syekh menyebutkan dalilnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah berfirman kepada nabinya, hendaknya engkau memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Surat Al-Maidah. Hendaknya engkau memutuskan perkara di antara mereka. Di antara siapa maksudnya? Umat manusia. Hendaknya engkau wahai Rasul memutuskan perkara di antara umat manusia dengan apa yang Allah turunkan. Pertanyaannya, apa yang Allah turunkan? Al-Quran saja, titik. Hadis juga, hadis sahih. Jadi ini perintah bahwasanya kita, Nabi dan juga kita diperintahkan untuk memutuskan perkara di antara kita dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran, kenapa Al-Quran? Pedoman hidup kita. Begitu juga hadis Nabi. Ya, jelas Bapak ya. Lalu berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, itu dalam Al-Quran, dalam hadis sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik. Rawahu Muslim. Di antara doa yang pernah Nabi ucapkan, ya Allah, engkau maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Yang gaib artinya yang tersembunyi, dengan yang tampak. Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak, dan engkau memutuskan perkara di antara hamba-hambamu. Allah lah yang memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Berarti kalau Allah sudah memutuskan begini, sikap kita bagaimana? Ambil keputusan Allah. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dalam mengatasi masalah yang ada di antara umat Islam, masalah apapun, masalah bernegara kah, masalah sosial, kemasyarakatan, diselesaikannya dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Jangan kita memutuskan perkara, menyelesaikan suatu masalah dengan aturan manusia yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Gak boleh kita ikuti. Jadi Bapak, kalau misalkan ada suatu aturan atau hukum, undang-undang buatan yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, kita tolak. Jangan kita akui, apalagi kita praktekkan. Jadi setiap apapun aturan, hukum, lalu undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, kita tidak terima. Contohnya Bapak ya, misalkan, ini misalkan aja, kalau di Indonesia alhamdulillah mungkin enggak. Misalkan aturan wanita, misalkan di Indonesia, bukan di Indonesia, ya anggap di Indonesia lah terjadi. Misalkan ada pihak tertentu yang memutuskan wanita boleh nikah tanpa wali. Dibikin undang-undang, wanita diberikan kebebasan menikah tanpa wali. Bisa kita terima Bapak aturan seperti ini? Kenapa? Kenapa Pak? Nggak bisa diterima? Ya karena aturan tersebut bertentangan dengan hadis Nabi, la nikaha illa biwali. Tidak boleh ada pernikahan kecuali dengan izin wali. Maka kalau ada orang yang bikin aturan boleh wanita nikah tanpa wali, nah, ini peraturannya bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka sikap kita bagaimana? Tidak kita akui. Jelas Bapak ya? Itu contohnya. Contoh lagi, misalkan anggap dalam masalah rumah tangga, misalkan seorang wanita, misalkan dalam sebuah aturan di sebuah negara, wanita boleh menjatuhkan talak, menjatuhkan cerai. Jadi pria nggak bisa menjatuhkan talak, wanita yang bisa menjatuhkan talak. Diputar, ditukar. Kan sebenarnya kan yang menjatuhkan talak siapa? Laki-laki kan, tapi ditukar, laki-laki nggak bisa menjatuhkan talak, yang boleh perempuan. Nih, aturan seperti ini sesuai tidak dengan Al-Quran Sunnah? Enggak, bertentangan. Sikap kita bagaimana? Enggak, tolak. Kita tidak akui. Ya, kita Bapak ya. Atau seperti contohnya Bapak yang terjadi di negara-negara kafir. Contohnya yang saya dengar nih,
Di Amerika katanya kalau seorang anak perempuan sudah mencapai usia 17 atau 18, katanya orang tuanya tidak bisa mengekang dia. Wanita ini bebas, mau ngapain aja. Dia mau tidur di rumah pacarnya silahkan, mau jadi bintang porno dipersilahkan, bapaknya nggak bisa ngekang dia. Ini di Amerika, Bapak. Gitu. Nah, pertanyaannya, apa kalau misalkan ini diterapkan di Indonesia? Bisa kita terima? Bisa. Yang namanya orang tua masih masih mengontrol gadisnya selama dia belum nikah. Dia berhak mengontrol, dia juga berkewajiban menafkahi anak ini sampai si anaknya sudah nikah. Kalau sudah nikah sudah selesai, tanggung jawabnya kepada siapa? Suami. Tapi selama belum nikah, maka orang tua tetap mengontrol, wajib. Nah, kalau misalkan orang tua melalaikan, dia dapat dosa. Maka dikontrol terus anak nih sampai selama dia belum nikah. Terus ini kamu keluar kemana, jam berapa, kapan pulang, harus gitu orang tua tuh. Nah, tapi kalau di Amerika nggak bisa gitu, Bapak. Kalau udah anak gadis nih, anak perempuan udah sampai 17 atau 18, orang tua nggak bisa apa-apa. Kalau dia maksa anaknya, udah kamu jangan keluar malam, malah orang tua bisa di penjara, dituntut anaknya bisa masuk penjara. Nah, ini aturan seperti ini bisa kita terima? Nggak, karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Maka Bapak-Bapak, apapun aturan, kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak. Ya, siapapun yang membuat itu. Nah, mungkin timbul pertanyaan, nah bagaimana saya nih tinggal di negara-negara kafir, negara-negara non-muslim. Di sini kan ada aturan ini dan itu. Kan katanya kita hanya berpedoman dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Tapi ini pemerintah negara non-muslim ini memberikan aturan gini. Gimana nih? Apakah kita taati atau tidak kita taati? Bagaimana Bapak-Bapak? Misalnya kita tinggal di negara non-muslim, kan ada hukum, aturan dan semacamnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita taati aturan tersebut atau tidak taati? Kira-kira bagaimana, Pak? Ditaati tidak? Kita tinggal di Amerika, di Belanda, kan ada aturan-aturan tertentu kan? Ikuti, Pak ya? Oh gitu. Ada pendapat lain? Gimana? Ada ditaati atau tidak? Ya, kata para ulama Bapak, apa hukum menaati peraturan yang ada di negara-negara kafir? Harus dirinci. Pertama, kalau peraturan tersebut memang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, peraturannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sikap kita taati peraturan tersebut. Contohnya, peraturan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, artinya disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, misalkan anggap di negara Amerika misalkan, ada peraturan seorang pria dan wanita yang menikah, setelah menikah si pria wajib menafkahi istrinya. Ditulis dalam undang-undang, pria setelah menikah dengan seorang wanita, dia wajib menafkahi istrinya, memberikan sandang, pangan, papan kepada istrinya. Disebutkan seperti itu. Maka kalau misalkan kita tinggal di Amerika, lihat peraturan seperti itu, kita taati tidak? Taati, karena itu diperintahkan juga dalam Al-Quran Sunnah, sesuai. Jelas Bapak ya? Nah, itu harus kita taati. Bukan taat kepada peraturan itu, sebenarnya taat kepada Allah sebenarnya. Nah, itu kalau peraturannya sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Lalu kedua, kalau peraturan atau hukum atau aturan itu bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Contohnya tadi di Amerika katanya kalau ada anak gadis sudah usia 17 tahun nggak boleh orang tua ngontrol, dipersilahkan bebas. Ini peraturan seperti ini kita terima? Kita harus kekang anak kita arahkan, nggak bisa dibebaskan. Nah, contohnya misalkan, nah seperti di Amerika juga, suami istri boleh tukar pasangan sama orang lain.
Istilahnya kalau istilah apa sekarang tuh namanya apa, swinger atau swinger, pasang swinger, jadi suami istri Bapak. Misalkan kalau mau ketemu, ini kita tukaran ya, saya sama istri kamu, kamu sama istri saya. Di Amerika di legal kan itu Bapak? Kita terima kayak gini? Ya bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Yang kedua, nggak diterima. Kalau yang pertama, aturannya sesuai dengan Al-Quran Sunnah. Sikap kita apa? Taati. Lalu kedua, peraturannya atau aturannya bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Sikap kita apa? Tolak. Tidak kita taati. Lalu ketiga, suatu peraturan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak juga bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi mengandung kemaslahatan. Suatu peraturan tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga ini dari aturan negara orang kafir, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mengandung kemaslahatan untuk kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat. Maka sikap kita dalam hal ini taat. Contohnya apa? Lampu merah, rambu lalu lintas. Ini kan tidak ada dalam Al-Quran Sunnah kan? Ya tidak. Tapi ada masalah tidak kalau kita taat itu? Ada kan? Nah, maka sikap kita taat. Contoh lagi, seperti misalkan kalau mau masuk ke negara lain harus punya paspor kan? Atau yang jadi warga negara Amerika nih, misalkan mau berkunjung Indonesia harus punya paspor, punya visa kan? Ini taati tidak? Taati, karena ada apa? Pertama, tidak bertentangan Al-Quran Sunnah, bahkan mengandung kemaslahatan bagi semua orang. Maka yang seperti ini harus taati. Jangan sampai seorang langsung, apa ini aturan manusia ini, togut, tak jauhi. Akhirnya apa? Sebagian orang demi mau keluar negeri bikin paspor palsu dengan alasan, wah ini aturan manusia, tapi anehnya dia nipu. Emang nipu aturan Allah apa? Kan aneh kan? Dia nggak mau ngikutin aturan manusia, tapi anehnya nipu. Bisa dibenarkan Bapak? Nggak sih bisa dibenarkan begitu ya. Itu menunjukkan orangnya tidak faqih, tidak ngerti agama ya. Ya mungkin itu saja Bapak ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ditanya dengan apa kita memutuskan perkara, jawabannya dengan apa? Al-Quran dan hadis yang sahih ya, itu berdasarkan hadis tadi. Lalu kalau kita ditanya apa hukum menaati aturan yang ada di negara-negara non-muslim, jawabannya dirinci. Kalau aturan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sikap kita apa? Taat. Lalu kedua, kalau aturan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sikap kita apa? Tidak perlu taat. Lalu ketiga, kalau aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mengandung maslahat, sikap kita apa? Taati ya. Dengan ini kita selesai dari pembahasan jihad, loyalitas, dan hukum. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, judulnya Al-Amalu bil Qur'ani wal Hadith, beramal dengan Al-Quran dan Hadith ya. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.